Sobat Gressler, selamat datang kembali di YouTube channel Gressler Indonesia. Nah, sebelumnya kenalin aku Desti dan juga ada Pak Coksun di sini. Halo. Kita di sini pengen membahas mengenai industri AMDK ya, Pak Coksun. Yes. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut nih, kalau dari Pak Coksun sendiri di 2026 ini industri apa sih Pak yang emang lagi in banget gitu? Ya, saya disclaimer dulu nih ya, karena saya bukan ahli ekonomi. Nah, tapi industri-industri yang bertumbuh ini cukup menarik nih Mbak Desti ini. Ini menarik. Kenapa? Contoh manufaktur. Kedua, food and beverage, kosmetik, farmasi dan obat-obatan herbal, dan juga building material. Ini mostly di tahun 2025 ini semuanya naik Mbak Desti. Oke. Yang paling banget kira-kira apa nih Pak? Kan ada banyak nih. Adalah satu kira-kira. Nah, kalau dilihat yang cukup menarik fenomenanya tahun 2025, khususnya dari sisi produksi AMDK. AMDK. Kalau kita fokusin di AMDK berarti ya, perkembangannya untuk di nasional maupun di daerah sendiri, gimana sih Pak tahun 2026 ini? Wah, ini menarik nih pertanyaannya. Memang secara nasional, pemain-pemain brand-brand besar lah ya yang kita sudah tahu AMDK ini mereka menambahkan kapasitas produksinya, bahkan ada beberapa yang mereka ekspansi. Contoh mereka sudah bangun pabrik di IKN. Iya, IKN mereka udah buka pabrik di sana. Kalau dari sisi yang nasional, nah tapi ada yang menarik dari sisi produksi-produksi yang pabrik-pabrik kecil yang bertumbuh di daerah. Atau kalau kita bilang hanya provinsi, ini cukup banyak Mbak Desti, dan hampir boleh dibilang tumbuhannya cukup pesat. Di setiap daerah ada masing-masing AMDK-nya sendiri gitu maksudnya? Ya, betul. Jadi mungkin karena mereka melihat ada kebutuhan AMDK di daerah mereka, ya mereka supply. Berarti untuk pertumbuhannya sendiri lebih matang lah di tahun 2026 ini ya? Harusnya lebih matang, harusnya lebih matang. Kira-kira apa tuh yang mendorong pertumbuhan AMDK bisa jadi lebih matang banget gitu Pak? Biasanya gini Mbak Desti, karena kita berkembang menjadi modern, AMDK ini boleh dibilang lebih higienis. Ya, dalam arti higienis artinya tidak ada kontaminasi barang itu ketika nyampe di konsumen itu tidak ada kontaminasi hal-hal yang contohnya debu dan sebagainya, dan kepraktisan karena biasanya kita minum air putih pakai gelas atau mungkin kalau di daerah-daerah mungkin ada yang dipakai kendi nih, Desti. Nah, tapi kalau kita yang mungkin aktivitasnya sering mobile dan sebagainya, ya mungkin kita bisa pakai tumbler. Tapi tumbler kan terbatas ya. Rata-rata tumbler itu kan mungkin di bawah 1 liter lah isinya. Nah, sedangkan kita tahu kalau manusia itu membutuhkan air lebih dari 1 liter. Nah, biasanya mereka ya untuk memenuhi kebutuhan itu mereka perlu lagi dengan AMDK itu. Ya tadi kan Pak Coksun bilang kalau di masing-masing daerah sekarang makin banyak brand-brand baru ya. Berarti kan muncul pemain-pemain baru dibanding dengan brand-brand besar yang memang sudah ada dari lama gitu ya. Betul. Secara personal gimana sih Pak Coksun melihat dinamika industri ini gitu? Ya, saya selaku sales di lapangan mungkin dinamikanya cukup sehat ya. Kenapa? Karena saat ini customer itu dalam arti konsumen kayak seperti kita, ya, mereka kalau kita mau beli air minum tentu pasti yang bersih, yang tersegel, yang jelas produknya gitu kan. Ditambah apakah produk ini sudah lolos BP POM atau halal MUI, biasanya seperti itu. Jadi sekarang ini awareness terhadap produk itu jauh lebih berkembang. Berarti termasuk pemasangan kode expired date ya Pak? Ya, kalau di dalam, jadi gini Mbak Desti, biasanya gini, produk itu biasanya dilihat oleh konsumen, kalau kita lihat kapan nih expirednya, nah itu penting gitu kan. Apa jangan-jangan ini barangnya sudah expired lah atau gimana. Nah, tentu kode expired di produk itu menjadi satu keharusan agar setiap konsumen yang membeli atau mendapatkan produk itu
jelas produk itu masih layak dikonsumsi. Merasa lebih aman lah ya gitu ya. Seperti itu. Oke, untuk di Grassler sendiri berarti Pak Choksun menangani customer yang dari industri AMDK juga? Jadi gini nih cerita menarik nih Mbak Desti. Kalau di AMDK ini ceritanya menarik seperti ini. Ada customer yang mungkin baru beli, bukan mungkin ya, ada customer yang beli printer expired date itu karena mereka ditegur. Udah ditegur berarti? Sebenarnya bukan mereka nggak aware, bukan mereka nggak mau patuh atau gimana, karena mereka nggak aware gitu, aware. Oh ternyata ada ya printer expired date gitu ya. Oh ternyata ada ya printer untuk ngeprint kode kadaluarsa pada kemasan produk gitu. Karena mereka tahu yang selama ini mereka udah tahu nih ada expired date. Tapi satu hal mereka cetak sendiri, cetak di percetakan gitu. Cetak di percetakan. Gimana tuh sistemnya maksudnya Pak? Jadi ketika label plastik itu, label plastik kan ada merek, ada komposisi lah, ada alamat dan sebagainya, ada logo halal dan sebagainya gitu. Nah, ada satu bagian itu memang mereka cetak untuk expired. Nah, seharusnya itu digunakan pada saat produksi mereka. Oh, jadi langsung sekalian gitu. Betul. Nah, karena mereka nggak aware atau mungkin nggak tahu juga ada printer expired, jadi mereka cetak langsung di situ. Kelemahannya tentu barang yang diproduksi saat itu nggak sesuai dong dengan tanggal yang dicetak itu kan. Nah, mereka sebenarnya bukan nggak patuh, tapi mereka nggak aware gitu, Mbak Desti. Nah, kalau untuk tadi terkait dengan customer tersebut, gimana Pak Choksun bisa dapat ketemu dengan customer tersebut dan akhirnya bisa mengedukasi mengenai pentingnya memakai mesin coding expired date gitu? Wah, pertanyaannya bagus nih Mbak Desti. Di customer itu tentu punya relasi tersendiri ya. Lalu mereka juga ikut-ikut asosiasi. Di asosiasi itu mereka biasanya di briefing, mereka biasanya diajari, mereka juga berteman di sana, saling komunikasi. Nah, hal-hal yang seperti itu mereka biasanya nanya, kamu kira-kira ada kendala nih di sini nih, ada solusinya. Terlebih kalau masalah expired mereka nanya nih, oh itu pakai printer expired. Ada ya printer expired, saya baru tahu loh. Iya. Nah, kamu cek aja printer expired dan sebagainya. Kamu cek di sosial media tuh, mungkin di website gitu. Oke, berarti memang melalui asosiasi dan juga link gitu ya dari teman-teman. Betul, dari teman ke teman. Pak, ini ada referensi Pak, mereka mau pakai printer dan sebagainya. Oh kenapa Pak? Oh iya karena mereka belum gunakan Pak. Oh mereka belum gunakan ya, iya. Lalu kita berrelasi dengan mereka. Oke, berarti dari semua diskusi mengenai AMDK itu, kebutuhan apa sih yang paling sering mereka sampaikan ke Pak Choksun? Nah, kalau kita bicara di lapangan sebenarnya, jadi ada dua perbedaan antara yang nasional, mungkin yang skala besar gitu ya, atau mungkin yang skala yang masih daerah atau provinsi gitu ya. Kalau di skala besar itu mereka sudah menginginkan kestabilan dalam arti bukan hanya mesin yang stabil, tapi juga support after sales yang stabil. Itu mereka sudah menginginkan itu, karena mereka sudah punya basis customer-nya sendiri, produksinya mereka juga sudah masif. Ya, tentu mereka ingin itu semuanya stabil. Kalau dari sisi daerah, mereka itu pengennya ada impact. Gimana tuh impact-nya? Contoh misalnya produknya mereka itu tadinya mungkin belum ada expired date-nya. Dalam arti expired date yang di print gitu kan. Nah, ketika sudah ada, mereka bisa masuk store nih. Masuk pasar. Bukan hanya warung-warung kecil, tapi bisa masuk store-store yang sudah level provinsi gitu kan. Nah, ya kita tahu lah di market itu mereka masuk ke sana. Ketika mereka sudah masuk ke sana, barang mereka lebih banyak dilihat konsumen. Nah, ketika lebih banyak dilihat konsumen, barang mereka semakin dikenal gitu. Karena air minum ini kan boleh dibilang barang umum gitu lah. Barang umum dalam kata kutip, siapapun bisa buat sebenarnya, asal difilterisasi dan sebagainya, diambil dari sumber yang baik dan sebagainya gitu kan. Walaupun nggak semuanya juga bisa buat, tapi at least mereka tahulah barang ini ya kita bisa ambil dari mana gitu. Tapi dampak yang perlu yang daerah ini perlu lakukan adalah
mereka pengen dikenal. Semakin dikenal. Semakin dikenal. Semakin gitu. masuk minimarket, semakin dikenal, semakin laku, semakin banyak untungnya gitu ya. Yes, seperti itu. Oke, kalau biasanya Pak Choksun sendiri diskusi mengenai MDK ini sama siapa sih Pak? Kalau sama customer-nya gitu? Nah, biasa gini nih, ini menarik pertanyaan ini. Ada berbagai versi ya, dalam arti berbagai orang yang kontak ke saya gitu. Mostly memang kebanyakan dari mungkin purchasing ya, mereka bertanya purchasing dan sebagainya, mungkin regulasi seperti itu. Ada juga beberapa dari bagian produksi langsung, jadi manajerin nanya seperti itu. Nah, dari mana nih mereka taunya saya atau kantor tersebut gitu? Ya tentu balik lagi dari relasi mereka, dari asosiasi. Kelihatannya mereka mulai agak paham ketika mereka punya komunitas itu sendiri komunitas, gitu. seperti asosiasi itu ya, Yes, sangat membantu banget. Sangat membantu biasanya. Oke. Nah biasanya setelah sistemnya udah dibenahi nih, udah tahu nih perlu mesin coding gitu ya. Perubahan apa sih yang paling terasa dan sering mereka ceritakan ke Pak Choksun nih? Tentu orang taunya printer untuk expired date aja, untuk kadaluarsa. Tapi di balik itu sebenarnya customer itu bisa mengexpand kebutuhannya. Contoh misalnya setelah ada expired date, mereka bisa masukkan batch number atau lot number. Fungsinya untuk apa sebenarnya? Itu kan nambahin space aja. Nah, lot number atau batch number ini penting. Kenapa? Bagi produsen yang udah skala nasional ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau terjadi ya namanya juga produk, ada juga mungkin di sisi QC mereka nggak lolos dan sebagainya, mereka bisa hold barang tersebut untuk batch tersebut. Jadi nggak perlu langsung di hold semuanya, tapi di holdnya per batch aja. Kan lebih efisien kan. Benar-benar. Nah, biasa kalau kita tahu ada mungkin produk-produk kendaraan mobil yang di recall, tapi hanya seri tertentu nih yang di recall. Ya karena mereka punya lot number, ada batch numbernya. Nah, dari sisi daerah juga sama, mereka juga bisa expand seperti itu, karena jalur distribusinya kan pasti juga berbeda. Nah, kalau mereka bisa gunakan fitur itu, maka efisiensi dan efektivitas dari sisi produksi mereka dan juga penjualan mereka itu bisa mereka capai dengan lebih mudah. Seperti jadi itu. lebih efisien lah ya. Yes. Nah kalau melihat dari perjalanan Gressler sendiri dan juga perjalanan Pak Choksun nih, seberapa dekat sih keterlibatannya kita dengan industri AMDK? Boleh dibilang sangat dekat ya dengan keterlibatan di AMDK ini, karena AMDK ini kan tentu yang balik lagi saya bilang mereka butuh suatu hal yang stabil. Nah, untuk yang dari skala nasional gitu, kita sudah punya relasi dengan customer yang nasional, dan sekarang kita menjalin relasi dengan skala-skala yang daerah. Udah cukup banyak juga kita menjalin relasi. Nah, kalau di daerah ini mereka pengen berdampak. Nah, tentu hal-hal di daerah ini support dari after sales dari Gressler ini boleh dibilang cukup memadai juga, Mbak. Jadi bukan hanya dari sisi price aja, tapi juga after sales kita juga memadai seperti itu. Berarti cara untuk memaintain biar bisa berhubungan bertahan lama dengan customer dengan itu ya Pak tadi kan? Ya, namanya produk sebagus apapun, sehebat apapun, suatu saat juga pasti akan problem. Kalau tidak di-maintain dengan baik. Nah, tapi kalau dengan maintenance yang boleh dibilang well atau baik, maka problem itu boleh dibilang akan sangat berkurang. Nah, problem itu berkurang, downtime-nya juga berkurang. Downtime-nya berkurang, efektivitas dan efisiensinya bertambah. Kalau pernah lihat gak Pak, AMDK yang setelah di codingnya rapi justru malah jadi makin stabil dan jadi berkembang. Salah satu customer Pak Choksun mungkin gitu. Oh banyak banget customer kita yang tadinya nggak pakai printer expired date, akhirnya jadi pakai printer expired date, terus jadi stabil gitu kan. Banyak banget. Kenapa? Karena dari sisi produksi mereka sudah nggak perlu khawatir lagi nih. Jadi gini,
Ada beberapa customer itu dulunya nggak pakai printer expired date, jadi mereka pakai printer yang mungkin pakai cap-capan. Oh, pakai cap, hot stamp. Hot stamp gitu. Hot stamp. Nah, itu banyak kelemahannya tuh hot stamp, dalam arti sebenarnya itu yang paling itu yang paling murah lah. Itu level entry banget lah. Tapi dari sisi aktivitasnya dan efisiennya masih kurang. Masih kurang karena nggak ada banyak kendala di lapangan. Nah, kalau dengan printer yang sekarang, wah itu lebih efisien seperti itu. Nah, maka dari situ dampak ke konsumennya itu terasa banget. Gimana tuh contohnya? Contohnya apa? Konsumen yang beli produk pabrik tersebut itu jelas. Jadi lebih makin percaya kali. Makin percaya, itu jelas dan tahu. Oh, ini expirednya masih lama. Oh, ini expirednya bentar lagi gitu kan. Dan mereka jelas tahu gitu. Dibanding nggak ada kode atau apapunnya ya Pak? Dibanding nggak ada kode sama sekali. Oke. Berarti kalau boleh dirangkum nih Pak, peran expired date untuk masa depan AMDK tuh gimana menurut Pak Choksun? Sangat penting, sangat berkaitan. Karena ya zaman sekarang ini zaman teknologi terbuka. Ya, zaman teknologi terbuka. Apalagi dari sisi usia, Gen Z terutama, itu sangat kritis gitu kan. Udah mulai menguasai panggung. Udah mulai lihat produknya isinya apa aja, lalu kapan diproduksinya, ini expirednya kapan. Mereka sudah berpikir lebih kritis. Apakah logis air minum ini nggak expired kan? Pasti mereka, wah ini nggak mungkin dan sebagainya. Mereka udah melihat ke sana, dan dengan adanya tulisan expired date, batch number dan sebagainya pada produk AMDK ini, itu bisa membawa dampak yang signifikan di pasar. Untuk menambah kepercayaan ya terutama. Menambah kepercayaan. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir nih Pak. Nih, apa nih? Untuk AMDK yang ingin terus berkembang atau bertumbuh, langkah awalnya apa sih Pak yang paling realistis gitu? Yang perlu mereka lakukan itu adalah mereka harus bisa meminimalisir downtime produksi mereka. Itu dulu, mereka harus beresin itu dulu deh, downtime-nya dulu deh. Beresin downtime, rapikan logistiknya, jalur distribusinya. Kalau itu terjaga dengan konsisten dan baik, kepercayaan masyarakat itu mulai tumbuh. Sehingga sell-nya makin meningkat. Betul. Oke, berarti itu ya downtime-nya harus dibenahi dulu intinya. Downtime-nya dibenahi dulu. Oke deh, mungkin kalau untuk pembahasan mengenai AMDK kita segitu dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk industri-industri lainnya. Sobat Gressler mungkin pengen kita next-nya bahas apa lagi, mungkin nanti dengan Pak Choksun atau dengan tim yang lain ya boleh komen di bawah ya. Kita bahas industri apa next-nya. Oke, kalau gitu makasih banyak Pak Choksun atas waktu dan juga informasi yang diberikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat Gressler semua di sini yang menonton. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan juga share video ini kalau emang merasa video ini berguna buat kamu ya. Oke, sampai ketemu di next video. Bye-bye.